Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman pengurus Forses Forum Prodi Ekonomi Syariah Kopertais 4 Surabaya yang saya hormati, narasumber kita Bunda Ratna Yuda yang saya hormati dan saya banggakan. Ini sebetulnya acara sederhana saja ya, jadi kita urun rembuk karena saking banyaknya pertanyaan dari teman-teman Kaprodi Ekonomi Syariah tentang ini sertifikasi kompetensi untuk mahasiswa Prodi S. Nah, karena itu kita undang langsung ini pakarnya, Bunda Ratna, saya menyebutnya. Oh ya, sebelumnya saya akan ini ya, ceritakan sebentar kurikulum VT beliau itu yang penting-penting saja yang saya tahu ini, karena kalau dibaca semua ini panjang, ada 12 halaman. Ini sampai nanti siang ini kalau dibaca semua ini. Jadi beliau itu adalah owner dari LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi BNSP yang namanya Mitra Progress ya. Beliau tinggal di perumahan Puri Suryajaya, Sidoarjo. Sehari-hari beliau juga dosen luar biasa di Ciputra ya, sejak tahun 2016 sampai sekarang. Pernah juga di Universitas Widya Mandala Surabaya, dan juga di UK Petra. Nah, yang menarik ini Bu Ratna sempat menjadi dapat penghargaan Inspiring Woman Jatim ya, tahun 2009-2010 juga. Wanita tercantik ini Jawa Timur ya. Juga pernah ini dapat hibah terbaik ya pengabdian masyarakat. Nah, ini menarik ini pengabdian. Terus yang lain ini apa yang banyak sekali ini. Tidak akan saya bacakan karena aktivitas beliau sangat luar biasa dan kita sangat berterima kasih beliau sudah menyempatkan waktunya barang sebentar. Jadi ngomong-ngomong dengan kita, mudah-mudahan kehadiran beliau ini bisa memberikan pencerahan terhadap kita semua Kaprodi Ekonomi Syariah se-Kopertais. Untuk itu kita singkat saja, saya akan pasrahkan sepenuhnya ya kepada Bunda Ratna untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan sertifikasi kompetensi untuk mahasiswa, termasuk teknis-teknisnya nantinya. Oke, waktu dan tempatnya disilahkan Bunda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan terima kasih ya atas kesempatan yang telah diberikan kepada LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan TUK, tempat uji kompetensi yang kami bangun gitu ya, yang kami dirikan untuk melayani masyarakat luas. Jadi saya mau menyampaikan kembali bahwa kalau LSP itu LSP yang di MSDM dan di kewirausahaan. Kalau TUK-nya itu untuk tempat uji kompetensinya itu Meta Progress, HRD klinik gitu ya. Nah, memang dari beberapa tahun ini pemerintah mengharapkan semua alumni dari minimal D1 ya, itu sudah memiliki sertifikasi kompetensi agar mereka memiliki daya saing pada saat nanti bekerja. Dan kalau misalkan semua alumni ini memiliki sertifikasi atau kompetensinya dihargai, sudah dinyatakan kompeten, maka ini juga akan mendapatkan perlindungan dengan sendirinya dari kompetisi SDM yang mulai datang dari luar negeri. Nah, kenapa ini penting gitu? Karena ada beberapa profesi yang akhirnya tidak akan bisa diambil oleh orang-orang yang dari luar gitu, sehingga anak bangsa itu akan menjadi tuan rumah
di negaranya sendiri gitu. Nah, ini kan sebuah perlindungan sebetulnya. Tetapi dampaknya yang lain adalah dari lembaga pendidikan itu sendiri juga akhirnya dinyatakan memiliki kompetensi juga ya di dalam mempersiapkan anak didiknya gitu. Nah, sampai sekarang ini memang kita sudah ribuan ya yang kita udah sertifikasi, mungkin bahkan mungkin jutaan gitu. Dan kita akan senang sekali jika bisa bekerja sama gitu. Karena sebetulnya setiap tahun kami memiliki dana itu untuk subsidi hibah yang diutamakan kepada dunia pendidikan. Nah, kalau misalkan kita nanti ada MOU, kita bisa tahun berikutnya itu mengadakan gitu. Nah, kalau tahun ini itu kita mungkin sudah nggak ada dana untuk subsidi gitu. Tetapi paling tidak kami ada beberapa sponsor sehingga harga-harga reguler itu bisa ditekan lebih lebih terjangkau, dan kemudian nanti peserta yang sudah terdaftar ini itu akan menjadi kandidat di dalam sertifikasi subsidi atau hibah di tahun berikutnya. Kebetulan besok Jumat itu kami baru akan membuka program pemagangan dengan Disnaker, sehingga kalau misalkan nanti ada beberapa yang masih bisa kita subsidi silangkan untuk istilahnya menekan biaya sertifikasi, maka itu akan memudahkan kami di dalam melayani Bapak Ibu gitu. Nah, kalau misalkan ini kan Fakultas Ekonomi Syariah ya, jadi kita berharap sih mahasiswa yang nantinya akan lulus itu sudah memiliki sertifikasi kompetensi yang berkaitan dengan analis produktivitas atau ya mungkin kewirausahaan, atau bagaimana mereka itu memiliki bekal di dalam mapping orang gitu untuk rekrutmen. Kenapa sebetulnya 3 ini yang menjadi unggulan, dan terutama kalau di ekonomi itu analis produktivitas. Karena banyak sekali orang yang buka usaha, tetapi tidak mengukur produktivitasnya itu sejauh mana. Sehingga kadang-kadang, wah udah bisnis, untungnya banyak gitu ya. Tapi ternyata kalau diukur, produktivitasnya masih rendah. Nah, sehingga banyak pengusaha yang membutuhkan hadirnya analis produktivitas ini gitu. Nah, analis produktivitas ini bisa secara kelembagaan, bisa secara perorangan. Kalau untuk fakultas ekonomi dan bisnis, itu akan lebih bagus dan lebih cepat, dan kemudian lulusannya bisa langsung bekerja untuk melakukan audit terhadap semua lembaga industri ataupun lembaga jasa yang bergerak di bidang bisnis ya, itu untuk mengukur benar nggak perusahaan ini sebetulnya produktivitasnya bagus gitu. Jadi nanti tetap main angka-angka gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan hasil dari analis produktivitas itu, maka akan muncullah beberapa usulan program untuk melakukan perubahan atau melakukan program-program yang bisa dilakukan oleh lembaga tersebut gitu. Sehingga kalau misalkan taruh kata alumni ini mungkin melamar kerja di tempat lain belum dapat, dia sendiri sudah bisa berfungsi sebagai konsultan di dalam bisnis orang lain gitu. Nah, kalau misalkan pengusahanya udah tahu, wah lulusan sana bisa lu ternyata ngukur produktivitas perusahaanku, itu mereka sudah tidak lagi diminta melamar, tapi justru alumni Bapak Ibu nanti yang akan dicari gitu. Karena mereka itu justru bisa mengatakan, kamu mau bisnis sejauh apapun, usahamu gede, semangatmu kuat, tapi mari kita buktikan apakah itu sebetulnya produktivitasnya tinggi gitu. Nah, itu siapa yang bisa menyatakan demikian? Yaitu analis produktivitas. Itu keunggulannya. Nah, kemudian keunggulan yang lain lagi dari skema rekrutmen. Banyak sekali orang yang sekarang ini di Indonesia 80% bisnis itu dimulai dari bisnis keluarga atau fambis. Ya. Nah, kemudian membangun bisnisnya ini jauh dari profesional gitu. Jadi mereka lebih banyak ya udahlah kekerabatan.
Sehingga kalau misalkan sudah terbentuk usahanya, dan kemudian ternyata ada beberapa hal yang dirasa menghambat laju bisnisnya, maka kehadiran alumni Bapak Ibu yang sudah mendapatkan pembekalan tentang bagaimana mapping SDM sesuai dengan ya ibaratnya tuh kalau kita merekrut tuh kan the right man in the right place gitu ya. Nah, oh ternyata orang-orang yang sudah bergabung di perusahaan Bapak Ibu ini itu ternyata kurang kompetensinya di bidang ini. Itu nanti kita bekali dengan kamus kompetensi. Nah, kemudian yang pilihan ketiga adalah kewirausahaan itu sendiri. Nah, kalau kewirausahaan itu sendiri kita tahu ada 4 pilar. Jadi ada produksi, ada finance, kemudian ada SDM, kemudian ada marketing. Tidak semua orang itu memiliki kemampuan di 4 pilar ini gitu. Nah, nanti kalau misalkan mengikuti pembekalan BIMTEK atau sampai ke sertifikasinya, maka mahasiswa alumni dari lembaga pendidikan Bapak Ibu itu paling tidak bisa tahu bahwa dirinya ada di mana sih. Nah, itu maka dilakukan mapping terlebih dahulu sebelum mengikuti BIMTEK dan sebelum mengikuti sertifikasi kompetensi. Nah, pilihannya adalah mungkin akan lebih baik kalau misalkan tahun ini itu mengambil satu sertifikasi terlebih dahulu dengan dana sponsor, ya nanti kami bantu carikan, tapi keuntungannya itu sudah didapat bahwa tahun berikutnya itu sudah bisa menjadi kandidat penerima sertifikasi kompetensi yang hibah, yang subsidi, gitu. Sehingga mereka akan jauh lebih murah sekali. Tahun lalu kita menawarkan di IAIN Tulungagung itu sekitar 500 dan 750. Ya, sudah mendapatkan sertifikasi kompetensi satu skema. Bahkan kalau beruntung bisa dapat 2 skema gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan nanti Bapak Ibu beberapa bisa mengikuti mulai tahun ini, sudah dibangun MOU-nya dengan kami, maka kami akan upayakan untuk mencari bantuan-bantuan agar tahun depan itu mahasiswa maupun dosen-dosennya juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti hibah atau subsidi gitu. Nah, selain itu, yang bergabung di tempat kami itu akan mendapatkan fasilitas member ya. Jadi fasilitasnya apa saja? Kalau nanti ada upgrade yang berkaitan dengan kompetensi, maka kita akan berbagi. Kemudian yang kedua, kalau ada program-program diskon ya, kemudian program promo itu akan langsung kita berikan lebih besar. Kemudian yang ketiga, ada WA Group yang untuk membantu coaching baik dari sisi pekerja maupun sisi pengusahanya. Nah, kemudian juga kita ada akses ke kayak bank untuk memberikan pinjaman ya untuk UMKM. Kemudian kalau misalkan untuk akses dengan pengusaha-pengusaha yang besar gitu sebagai suppliernya kah atau sebagai mitra kewirausahaannya kah gitu. Kemudian nanti ada webinar-webinar yang bisa diikuti secara gratis. Nah, kalau misalkan kita biasanya setahun sekali itu mengadakan ada pameran-pameran. Kalau pengusaha maka kita akan adakan pameran produk-produknya maupun jasanya. Kalau pekerja biasanya akan ada bursa tenaga kerja. Jadi biasanya kita akan punya bank data sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian mencari calon-calon pekerja atau untuk headhunter-nya ada di bank data tersebut. Itu sih kelebihan-kelebihan yang bisa kita berikan kalau misalkan kita melakukan MOU mulai dari sekarang gitu. Nah, biasanya kami juga akan mengenali setiap universitas atau sekolah tinggi gitu ya, itu memiliki kekhasan yang kadang-kadang alumninya berbeda dengan lembaga pendidikan yang lain gitu. Kalau misalkan kami nanti sudah bisa sowan, kemudian bisa mendengar sendiri bahwa karakteristik anak didiknya itu nanti outputnya diharapkan seperti apa, bekerja di tempat mana, maka kami pun juga akan menyesuaikan untuk mencarikan akses yang bisa sinergi dengan visi misi di tempat Bapak Ibu pimpin.
Begitu kira-kira. Mungkin bisa sambil diskusi. Ya, oke. Oke, boleh teman-teman. Silakan bisa apa ya, ancungkan tangan atau apa saya buka semuanya. Baik, silakan. Ini yang aktif. Mungkin Pak Muhammad Syafi'i ya. Bisa di unmute. Kita sambil lalu diskusi aja. Kalau di unmute malah kami ya. Oke, silakan. Siapa? Pak Muhammad Syafi'i mungkin ada yang menanyakan. Di unmute dulu Pak. Anunya, mic-nya. Mic-nya di anu dulu, diaktifkan. Oke, silakan. Pak Syafi'i ya. Pindah ke ruangan. Ya, silakan Pak Syafi'i. Mic-nya di unmute dulu Pak. Pak Syafi'i, mic-nya di unmute dulu. Oke, sudah Oke. Pak. Oke, sudah kedengaran. Silakan Pak Syafi'i. Mungkin teman-teman yang lain dulu Pak Mansur. Saya juga mengamati dulu pertama belajar dari prodi-prodi yang sudah lama mungkin, karena prodi kami dari Universitas Muhammadiyah Jember masih kategori baru. Jadi tujuan kami di sini masih mau menimba dulu dari pengalaman kawan-kawan prodi yang lain yang sudah lama. Agak jauh Pak mic-nya. Ini agak ini. Mic-nya agak ya, agak jauh dikit. Agak bias. Nah, kayak gitu. Oke. Enggak apa-apa Pak Mungkin Syafi'i. ya mungkin dari yang lain dulu Pak Mansur. Nanti saya coba meramu dari beberapa pertanyaan teman-teman. Mungkin ada yang dibutuhkan dari prodi kami, nanti langsung kita konsultasikan. Oke. Ya, silakan nih yang lagi aktif siapa ini? Bu Fitri ya. Bu Fitri ini yang ketemu Bunda di ini di Surabaya kemarin di mana ya? Oh iya, ingat saya Nah, ya, Bu Fitri. di Margorejo ya, Iya, Margorejo di Giant kalau nggak salah. di Tongji. Baik, silakan siapa ini? Bu Fitri yang lagi aktif, Bu Fitri, Pak Anang. Monggo silakan. Pak Syafi'i di unmute dulu Pak mic-nya. Ya, Pak Syafi'i di unmute dulu kalau bicara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Syafi'i. Oke, selamat pagi Bunda. Mohon maaf, perkenalkan kami dari Ekonomi Syariah, Prodi Ekonomi Syariah dari Universitas Muhammadiyah Jember. Ngapunten Bunda, ini kita bahasanya prodi masih prodi baru, 2 tahun berjalan, tentunya banyak kekurangan yang perlu kami lengkapi.
Alhamdulillah dari Ketua Korpsnya sudah memfasilitasi kami untuk sharing berkaitan dengan kompetensi-kompetensi yang perlu kita gali dari prodi kami. Ini kebetulan Bunda, mohon maaf, dari kurikulum yang kami susun, sebenarnya ada profil lulusan lebih dari satu profil lulusan. Nah, cuman ketika ada lebih dari satu profil lulusan yang kita susun dari kurikulum kita, terkadang kita juga agak kesulitan mana sih sebenarnya yang perlu kita gali kompetensinya gitu. Pertanyaannya mungkin sebagai awalan Bunda, sederhana saja. Menurut Bunda mungkin dari beberapa profil lulusan sekarang ini, khususnya di ekonomi syariah, yang mungkin menurut analisa Bunda yang perlu dikembangkan mungkin dari potensi adik-adik, mungkin dari bidang apa saja. Satu itu. Yang kedua, pertanyaan kami berkaitan dengan pendukung. Kira-kira menurut Bunda, laboratorium ini masih urgent enggak sebagai pendukung atau penopang dari potensi yang kita usung? Kalau seandainya laboratorium ini tidak dianggap tidak begitu penting, mungkin ada solusi yang lain, mungkin fasilitas apa yang sekiranya bisa untuk kompetensi. Mungkin itu saja Bunda. Pak Mansur, mungkin itu aja pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik Bunda, saya kira jelas ya pertanyaannya. Bisa langsung. Suaranya nggak kedengaran Bunda. Halo? Nggak kedengaran, suara Bunda nggak kedengaran. Oke, sekarang dengar? Ya oke, sip. Oh, jelas. Pakai mikrofon malah nggak dengar ya. Baik. Memang saat ini kompetensi itu yang diharapkan kan ada dari pengetahuan gitu ya, kemudian dari keterampilan, kemudian karakter. Nah, karakter ini kan harus disesuaikan dengan institusi yang membentuknya, itu apa yang akan ditonjolkan sebagai nilai-nilai, entah itu bermartabat luhur, berbudi pekerti, ya, kejujuran, kemudian mungkin juga sebagai nilai plusnya adalah dia harus menguasai tentang agama, tentang syariah, prinsip-prinsip syariah gitu. Nah, saat ini yang dibutuhkan di luar itu adalah orang-orang yang memang sudah peka dengan adanya perubahan manajemen digital. Jadi bisnisnya juga sudah bisnis global. Yang kalau misalkan kemasan aja sudah harus modelnya itu sesimpel mungkin agar di dalam proses pengiriman itu bisa ditekan. Sehingga dibutuhkan kompetensi apa? Kreativitas. Nah, kalau misalkan lab yang ada di kampus itu lebih mengarah pada bagaimana mengajarkan keterampilan teknis, jangan dihapus gitu. Keterampilan teknis ini yang kemudian harus dicari, karena di BNSP itu ada standarnya. Misalkan aja, untuk mengukur produktivitas, itu ada beberapa instrumen skalanya. Nah, apakah yang sudah dilakukan di kampus itu memang sudah selevel dengan itu? Kalau misalkan nanti kita MOU, Bapak Ibu, maka kami juga akan mendampingi bedah kurikulum di dalam penempatan kurikulum unggulannya, gitu. Nah, sehingga kurikulum unggulan ini yang nanti kita bantu untuk sinergi atau seirama dengan kebutuhan yang ada di luar gitu. Karena memang kita menyusun kompetensi di BNSP itu kan disesuaikan dengan kebutuhan yang kekinian dan menuju ke global ya. Dalam arti di internasional itu tuntutannya apa. Meskipun kita belum sampai ke skala internasional gitu, tetapi paling tidak sudah siap untuk mengarah ke sana. Jadi bonus itu nanti Pak Syafi'i kalau untuk bedah kurikulum, bedah infrastruktur yang ada di kampus. Kalau ini bonus tuh berarti free nanti ya. Gitu. Nah, ini berkaitan dengan kenapa kita itu melakukan ini untuk pendidikan itu bisa
cukup integratif ya, dalam arti bukan hanya mahasiswanya saja yang kita sertifikasi kompetensinya. Nah, dosen-dosennya juga harus, dan kalau misalkan nanti ada MOU, kemudian mahasiswanya juga mengikuti sertifikasi kompetensi, maka dosen-dosen ini akan mendapatkan kuota juga, dan kita free-kan. Dengan biasanya jumlahnya minimal 50 misalkan. 50 ikut, itu biasanya 1 free untuk dosennya. Nah, nanti kalau misalkan banyak, bisa tuh rame-rame. Tapi kalau enggak, ganti. Tahun ini siapa dulu, tahun berikutnya nanti siapa lagi. Kalau memang kuota kami itu masih ada, maka kami akan tawarkan, ini kuotanya masih ada loh, gitu. Biasanya begitu. Nah, 1 tahun itu rata-rata kita kuota untuk yang subsidi ya, itu bisa sampai 1.000 peserta untuk mendapatkan dana hibah. Tapi ini bukan free sama sekali. Karena kita itu pengalaman pernah memberikan hibah yang sama sekali sertifikasinya itu free, ternyata sertifikat nggak diambil. Kemudian yang kedua, pada saat uji kompetensi, pesertanya itu malah hahihi gitu. Jadi tidak ada komitmen. Sehingga akhirnya kami tidak pernah membuat kebijakan untuk free sama sekali. Begitu. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu bisa melihat ya bahwa misalkan, oh tahun ini kita ambil yang analisis produktivitas gitu. Biasanya kita jualkan 5 juta. Ya. Biasanya itu harga reguler itu 5 juta, tapi untuk mahasiswa atau dunia pendidikan itu bisa sekitar 2,5. Kalau jumlahnya itu banyak, karena ini kan gabungan ya, maka kalau misalkan sampai nanti 300, sampai mungkin 500, ya itu akan bisa semakin ditekan lagi gitu. Nah, apalagi ini adalah eranya daring gitu. Memang kalau untuk kewirausahaan kami belum siap karena masih on the track. Jadi kami belum mendapatkan ACC untuk melakukan daring dalam uji kompetensi. Ya, karena masih dibangun dan belum selesai. Tapi kalau yang berkaitan dengan analisis produktivitas, kemudian rekrutmen, kemudian administrasi officer, itu kita sudah mendapatkan izin dari BNSP untuk melakukan secara daring, begitu. Nah, kalau misalkan nanti Bapak Ibu, ini kan sekalian saya menjawab pertanyaan yang ada di chat ya, yang ada di grup chat. Oh ya, silakan. Itu kan ada beberapa pertanyaan. Biasanya butuh waktu berapa hari, biayanya secara umum berapa, kemudian kalau untuk mahasiswa berapa. Nah, kalau secara umum itu memang kita di Instagramnya Meta Progress itu ada yang sampai ya 9 juta dan segala macam gitu. Tapi di pendidikan, di lembaga pendidikan, biasanya kita hanya memberikan, udah nggak apa-apa, rame-rame gitu ya. Bisa 2 juta, kemudian bisa 1,5. Bahkan kalau pas dana hibahnya itu turun, Pak Mansur pernah tuh ya waktu itu kita tawarin, Pak gimana? Kita tawarin 750 gitu, nggak sampai 1 juta. Dan itu bisa untuk dosen, bisa untuk mahasiswa gitu. Dan itu sudah termasuk untuk konsumsi gitu. Ya, jadi waktunya sih biasanya ada BIMTEK-nya terlebih dahulu kalau yang bukan daring. Jadi 1 hari dari misalkan jam 9 sampai jam ya setelah sholat ya itu udah selesai, jam 3:30 itu sudah selesai, jam 3 udah selesai. Besok dilanjutkan dengan uji kompetensinya. Nah, uji kompetensi itu ada portofolio. Ya, ada portofolio, itu adalah berkas-berkas yang berkaitan dengan kompetensi yang diujikan. Entah itu sertifikat, entah itu tugas-tugas yang pernah dilakukan, praktek kerjanya dia, mungkin dia pernah di laboratoriumnya kampus, ya, ada laporannya, itu boleh dipakai. Gitu. Kalaupun memang belum, maka nanti pada waktu BIMTEK kami akan memberikan contoh format apa yang harus dia kerjakan untuk sebagai latihan, sehingga pada waktu nanti uji kompetensi, mereka sudah memiliki kelengkapan portofolio tersebut. Dan nanti pada saat uji kompetensi, biasanya diminta membawa KTP, ya. Dan ini adalah untuk mempermudah orang Indonesia. Jadi harus bisa bahasa Indonesia. Sehingga orang luar negeri yang ikut uji kompetensi BNSP pun, mereka harus belajar itu bahasa Indonesia. Sehingga untuk merebut
tempat pekerjaan anak bangsa itu juga semakin susah gitu. Sehingga kita melindungi anak-anak kita agar tidak kalah saing dengan mereka. Nah, kemudian juga ada foto. Biasanya pas foto 3x4, 4x6, nanti ditempel di sertifikatnya. Nah, sertifikat kompetensi ini berlaku 3 tahun. Nanti disebutnya sertifikasi kompetensi bidang apa, kemudian di belakangnya itu akan disebutkan unit kompetensinya, gitu. Ya, jadi si A, si B ini boleh melakukan unjuk kerja apa saja, itu disebutkan di sana. Nah, sekarang ini banyak sekali proyek-proyek yang sudah mensyaratkan bahwa orang yang melakukan pekerjaan itu harus melampirkan sertifikasi kompetensi. Baik itu di dunia industri, baik itu di dunia perbankan, jasa, harus melampirkan bahwa dia sudah dinyatakan kompeten untuk mengerjakan tugas profesi tersebut. Kalau enggak, biasanya mereka tidak akan dipakai, gitu. Sehingga kalau misalkan berkenan, mungkin bulan ini mahasiswa boleh nabung dulu gitu ya, berapa, kemudian nanti diangsur, bulan ketiga sudah bisa ikut uji kompetensi, itu juga bisa gitu. Langsung nabung di kampus boleh, langsung nabung di tempat kami juga boleh, ya. Jadi kalau misalkan udah uji kompetensi dulu dengan bayar cukup sekali dulu, misalkan nanti angsuran kedua, angsuran ketiga baru bayar, itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi asal ada komitmen dari lembaga sebagai yang melindungi komitmen tersebut gitu. Begitu Bapak Ibu. Nah, sehingga rata-rata ya biaya dan harinya itu ada sekitar 2 hari. Tapi kalau level manager gitu ya, itu biasanya waktunya sampai 3 hari, 4 hari, begitu. Nanti di Instagram kami yang Meta Progress ya atau HRD Klinik, Bapak Ibu bisa melihat kurang lebihnya biaya yang sudah pernah kami berikan ya. Kemudian kegiatan-kegiatan bentuk uji kompetensinya seperti apa, itu ada di sana. Gitu. Begitu Pak Syafi'i dan teman-teman yang lain, Pak Mansur. Iya. Gimana Pak Syafi'i? Termasuk yang tanya tadi lagi Bu Mursidah ya, Pak Anang. Ada tanggapan balik atau ada jawaban yang belum jelas? Disilahkan. Siapa duluan ini? Pak Syafi'i ya? Di-unmute dulu Pak mic-nya Pak. Dia mic-nya, Pak Syafi'i. Mic-nya di-unmute dulu. Mic-nya di-unmute dulu Pak Syafi'i. Mic-nya Pak. Ya, oke. Silakan. Oke, terima kasih Bunda. Alhamdulillah ada sedikit gambaran bagaimana sekiranya mahasiswa kami nanti bisa dibekali dengan beberapa sertifikat mungkin yang berkaitan dengan kompetensi lulusan kita. Mungkin sebagai masukan aja untuk Ketua Forses, mungkin kalau memang diagendakan, karena bahasanya Forses sebagai organisasi besar kami yang berkaitan dengan kemajuan program studi, mungkin dari Pak Mansur selaku perwakilan Ketua Forses bisa mengagendakan mungkin Pak. Nah, jadi level mahasiswa, level dosen yang perlu sertifikat kompetensi, mungkin bisa langsung komunikasi dengan lembaga terkait. Tapi kalau kami secara pribadi kayaknya agak kesulitan Bunda. Jadi kalau diwakili dengan asosiasi kemungkinan agak mudah. Kemungkinan juga mungkin harganya lebih murah, kan ngoten harapan kita begitu Bunda. Oke, siap. Jadi Ya, masukan kami mungkin 2 tahun yang akan datang, kita selama 2 tahun yang akan datang mungkin menunggu program dari Forses berkaitan dengan kompetensi. Kalau memang dari Forses siap mengakomodir, dari Universitas Muhammadiyah pun juga siap bergabung. Mungkin itu Bunda sama Pak Mansur. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Syafi'i. Oke, terima kasih Bunda. Ya. Terima kasih kembali. Baik. Dari yang lain ada tanggapan? Iya. Ini dari Bu Mursidah ada pertanyaan baru.
Ada perbedaan nggak Bu bentuk sertifikasi yang diperoleh antara dosen dan mahasiswa, baik dari sisi materi dan juga bentuk sertifikatnya? Terima kasih. Di chat Bunda ini ada. Baik, ya. Jadi untuk kompetensi yang tertulis di sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP itu tidak ada perbedaan, ya. Tetapi di dalam bentuk pengujiannya pasti beda portofolionya, bobot kualitasnya, begitu. Nah, kalau misalkan memungkinkan, kami juga berharap dosen-dosen ini juga nanti bergabung menjadi asesor gitu ya. Tetapi asesor ini dibatasi jumlahnya, jadi tidak boleh begitu banyak gitu. Nah, siapa yang beruntung ya itu adalah yang nanti boleh menguji kompetensi dari mahasiswanya begitu. Ya, sehingga nanti kalau misalkan kita ada MOU di tempat Bapak misalkan akan mengadakan sertifikasi rutin, kita bisa bantu untuk melakukannya. Nah, memang diupayakan ya dalam arti gini, kalau misalkan tahun depan itu kan ada kuota yang kemudian akan digunakan oleh lembaga Bapak Ibu, maka sebisa mungkin tahun ini itu sudah ada proses, entah itu yang mengikuti sertifikasi dosen-dosennya terlebih dahulu, ya, kemudian nanti tahun berikutnya itu sudah bisa gabung sebagai kandidat untuk mengikuti istilahnya sertifikasi yang subsidi atau yang hibah. Tapi kalau tahun ini belum ada proses sama sekali, pasti akan keambil oleh pihak lain begitu. Paling tidak mungkin dimulai terlebih dahulu oleh dosen-dosennya, ya. Kalau untuk mahasiswanya biasanya mereka nabung, gitu. Dan nanti jumlahnya berapa, sponsor itu biasanya berharap semakin banyak. Jadi misalkan 300 peserta, itu nanti akan ditanggung oleh sponsor sekian ribu rupiahnya. Itu juga bisa. Maka nanti kita komunikasi aja. Jadi misalkan Bu Ratna ini ada sekitar sekian peserta nih gitu. Kira-kira dari harga reguler itu bisa ditekan sampai berapa? Ya, jadi kita bisa membantu untuk itu gitu. Sehingga nanti kalau misalkan tahun depan mahasiswa kita jumlahnya sekian yang akan mendapatkan yang didaftarkan untuk mengikuti atau mendapatkan hibah gitu ya. Itu juga akan kita hitung. Nah, itu nabungnya itu bisa mulai dari sekarang gitu. Monggo, kalau Pak Mansur ini sudah banyak ya sertifikasi kompetensinya. Ya, Bahkan beliau juga mendaftar untuk menjadi asesor gitu. Nah, kita kuota untuk tahun ini kita akan melakukannya pada bulan Desember itu dengan biaya harusnya 12 juta. 12 juta itu sudah termasuk magang ya, sudah termasuk magang selama 1 tahun. Jadi nggak perlu nyari-nyari nih nanti gitu. Itu yang biasanya susah gitu. Nah, itu sudah termasuk penginapan ya, sudah termasuk penginapan, sudah termasuk uji kompetensi sebagai asesor, kemudian sudah termasuk juga magangnya gitu. Itu sekitar 12. Harusnya 12,5, tapi untuk Bapak Ibu kita 12 saja sudah. Monggo, nah Pak Mansur sudah daftar ya. Kalau misalkan ada yang mau bergabung, silahkan. Nanti kelebihannya adalah bisa menguji ketika ada uji kompetensi gitu. Syaratnya memang harus sudah mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu. Jadi baru boleh nanti mengikuti yang asesor begitu. Karena memang sekarang eranya begitu ya, eranya adalah uji kompetensi gitu. Jadi maka mari kita sama-sama membekali diri untuk investasi ke arah sana, dan investasi ini pasti akan jauh lebih bermanfaat juga karena anak didik kita juga membutuhkan kita. Biasanya nanti ketika kita mengikuti uji kompetensi kita jadi tahu nih, oh ternyata ilmuku yang diterapkan untuk anak-anak ada yang kurang nih, oh ternyata aku sudah cukup nih gitu. Jadi itu akan menjadi sebuah cermin bagi kita sendiri bahwa kita posisinya ada di mana. Karena nanti kompetensinya akan kelihatan tuh yang diharapkan sebagai orang di level ini itu apa saja. Nah, nanti kalau misalkan sudah mengikuti, biasanya kita akan beri bonus-bonus bimtek yang lain. Misalkan tahun ini Bapak Ibu sudah mengikuti beberapa untuk uji kompetensi, maka kita akan berikan
BIMTEK-nya free, sehingga tahun depan tinggal uji kompetensi itu. Selama 1 tahun sudah ngumpulin portofolionya. Jadi lebih ringan lagi gitu. Ya, jadi sudah ngumpulin. Oh, nanti tahun depan saya akan uji kompetensi ini. Berarti selama beberapa bulan ini saya akan mengumpulkan portofolio apa saja. Begitu ya, Bapak Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, baik. Ini Pak Sukamto mungkin ada masukan. Kalau bisa jadi. ini siapa ini, Pak Aris ya? Ya, silakan yang mau. Pak Aris, mau bertanya kayaknya dari tadi. Iya, Bu, maaf, Bu, saya terlambat di gabungnya. Nggak apa-apa. Saya tadi di jalan tadi. Gini, Bu, apa untuk mengadakan uji sertifikasi itu, apakah lembaga perlu bikin LSP dulu ya? Gitu. Tidak. Kira-kira. Tidak perlu. Jadi kalau di kampus itu nanti LSP-nya 1. Kalau Bapak Ibu sudah menjadi asesor, maka Bapak Ibu nanti yang akan menguji mahasiswanya, tapi LSP-nya 1, Pak. Nah, kalau misalkan Bapak gitu. Ibu nanti asesornya bergabung di tempat kami, Bapak Ibu itu boleh menguji peserta dari kampusnya Bapak Ibu. Gitu. Seperti Pak Mansur ikutnya kan di tempat kami tuh gitu. Maka nanti boleh menguji peserta yang dari luar gitu. Oh. Nanti kalau sudah banyak asesornya mau membangun LSP 1 boleh kami bantu juga gitu. Jadi LSP 1-nya nanti akan ada di bawah tempat kami dan Bapak Ibu juga punya akses untuk menguji di tempat kami. Begitu. Oke. Jadi nanti pensiun sebagai dosen nggak ada tuh gitu karena akan sepanjang masa ya Anda bisa menguji siapapun yang akan mengambil uji kompetensi gitu. Bahkan kan ini tidak dibatasi oleh strata pendidikan ya, sehingga kalau misalkan kadang-kadang, saya menguji rektor saya sendiri gitu, ya itu memang karena beliau belum asesor dan Anda sudah memiliki kompetensi sebagai asesor gitu. Pembekalannya kurang lebih 5 hari, ya itu kalau asesor. Maka harus ambil cuti ya kalau untuk asesor kompetensi. Tapi biasanya dosen-dosen itu gampang banget kalau mengikuti asesor kompetensi. Kenapa? Karena sudah terbiasa menginterview, kemudian mengevaluasi, membuat alat ukur, ya, bagaimana interview orang, kemudian bagaimana menilai jawaban-jawaban, itu sudah ahli gitu. Nah, biasanya dosen-dosen akan mengalami kemudahan. Dan kalau praktisi itu yang agak puyeng gitu, sehingga kalau misalkan ikut di dalam asesor kompetensi biasanya sambil lalu lah gitu, anggap aja refreshing gitu. Oke. Baik, ini yang baik tanya, itu Pak Aris ya. Pak Aris malah ini menghilang. Mungkin ada masalah Ya, dengan ini. dengan WiFi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sida. Iya. Ya, ketika mengikuti uji kompetensi, apa sudah bisa dipastikan kelulusannya? Iya, saya bertanya kembali ya. Kalau misalkan Bapak Ibu menguji mahasiswanya, apakah sudah dipastikan dia lulus? Gimana? Sudah dipastikan lulus nggak, Ibu? Oke. Oke, jelas ya jawabannya ya. Oke, baik. Tidak ya, jadi, tapi kalaupun misalkan belum, akan ada kesempatan untuk mengulang tanpa membayar kembali. Jadi akan diberi kesempatan 1 kali untuk mengulang tanpa membayar lagi. Jadi biasanya, atau sebelum mengulang, itu diminta untuk melengkapi portofolionya. Biasanya begitu. Nah, setelah dilengkapi portofolionya, biasanya akan ada rekomendasi untuk mendapatkan dinyatakan kompeten oleh BNSP. Dan sejauh ini dengan ribuan bahkan mungkin jutaan yang sudah kita uji ya, itu baru 2 yang dinyatakan belum kompeten. 1 karena tidak hadir, 1 karena memang di dalam portofolionya itu belum lengkap. Jadi BIMTEK-nya ikut nih.
tes tertulisnya ikut, tetapi pada waktu wawancara tidak hadir. Nah, itu juga dinyatakan tidak kompeten. Diberi kesempatan tetap tidak hadir, ya sudah dinyatakan tidak. Sehingga kami pun juga tetap memberi kesempatan bahwa tidak langsung membuat keputusan dinyatakan tidak kompeten, tapi tetap diberi bantuan-bantuan gitu agar bisa mengikuti proses tersebut dengan baik. Gitu. Oke. Baik, dari yang lain ini Bu Niswah ya baru gabung. Bapak Kamto silakan ya. Di unmute dulu Pak Kamto mic-nya. Silakan Pak Kamto. Di unmute dulu mic-nya. Di pojok kiri, Pak. Pojok kiri bawah ada mic tanda silang. Kursornya ke bawah dulu. Yang lain dulu mungkin Bapak. Oke, iya. Ini ada pertanyaan di chat, Bunda. Untuk ekonomi syariah, kompetensi apa saja yang dikompetensikan atau diujikan? Apakah kewirausahaannya atau bisa memilih? Itu pertanyaannya. Dari Pak Anang Wahyu. Iya. Jadi yang kita ujikan untuk yang berkaitan dengan keuangan, sistem ekonomi gitu ya, itu kompetensinya masih yang generik gitu. Sehingga nanti kalau misalkan yang berkaitan dengan syariah adalah kasuistik di dalam pengerjaan atau pemenuhan portofolionya. Ketika Bapak Ibu nanti menyampaikan portofolio tersebut, maka penguasaan syariahnya sejauh mana? Kalau tidak salah tahun 2019 kita mengadakan itu ya Pak Mansur di Hotel Halogen Juanda. Ya. Jadi yang hadir adalah Ketua Asosiasi Akuntan Syariah yang ada di Jawa Timur. Nah, nanti penguasaannya sejauh mana, begitu. Prinsipnya ketika uji kompetensi, kumpulkan portofolio yang menjadi kekuatan Bapak Ibu, jangan kekuatan orang lain, gitu ya. Karena ketika nanti kita menjelaskan presentasi, ketika kita tanya jawab, itu benar-benar kita menguasai. Nanti pada waktu BIMTEK, biasanya saya akan memberikan pembekalan yang berkaitan bagaimana sih strategi untuk menjawab yang cukup bagus gitu ya, yang diharapkan oleh asesor itu seperti apa gitu. Nah, biasanya orang-orang yang baru pertama kali uji kompetensi itu nervousnya seperti orang mau uji skripsi, bukan disertasi, bukan tesis ya, tapi uji skripsi gitu, yang benar-benar belum pernah ujian seperti apa gitu. Jadi ada mulesnya lah, apa segala macam. Tapi setelah nanti lewat gitu, itu biasanya gini, lah cuman gini toh gitu. Wah, setelah itu ketagihan untuk mengikuti uji kompetensi lainnya gitu. Itu biasanya. Coba kita tanya, Pak Mansur sudah berapa kali uji kompetensi? Mungkin 5 ya, Bunda ya. 5. Pertama kali dulu nervous nggak? Iya sih, biasa bolak-balik betul. toilet ya. Oke, semoga nanti Desember lancar ya Pak untuk asesor kompetensinya. Oke, amin. Begitu yang bisa kami sampaikan. Ya, yang tanya langsung mungkin Pak Kamto masih ini Pak. Masih ada pertanyaan Pak Kamto? Oh, enggak ada. Baik, Bu Niswah Tunasana. Oh, bukan. Ada. Silakan. Belum, Pak. Oke, belum. Baik, yang lain? Ini di chat ada. Oke. Oh, sudah dijawab ya Pak Anang tadi. Ada, memang beberapa peserta ini ada keluhan sinyal Bunda. Jadi ada yang... Iya, nggak apa-apa. Kita bisa memahami. Kita memang selama
Tergantung banget ya sama sinyal. Iya. Bisa via chat ya, Iya, Pak Pak Haris kayaknya. Pak Haris, enggak ya. Oke, Bapak gimana? Ibu ikut dulu aja. Jadi nanti kalau misalkan mahasiswanya ikut uji kompetensi, Bapak Ibu udah punya pengalaman bercerita kepada mereka gitu. Benar-benar. Dimulai dari dosen dulu, Bunda ya. Iya, dimulai dari dosen dulu. Kan nanti berapa jumlah orangnya, maka kami akan carikan sponsor untuk memberikan diskon kepada Bapak Ibu. Begitu. Oke. Ya, jadi disarankan oleh Bunda ini untuk dosennya dulu ya, dosennya dulu. Kita teman-teman proses dulu ngadakan 2 hari Bunda ya. Iya, 2 hari. Iya, Tapi 2 kalau hari. daring kan enak ya, nggak perlu meninggalkan kota kan, gitu. Oh iya benar. Dan memang kalau di dunia pendidikan cari sponsor bagi kami itu mudah karena kebetulan kami kan juga konsultan di beberapa perusahaan. Biasanya ini ada kampus, ada uji kompetensi atau training gitu ya. Mau nggak sponsorin gitu. Mungkin beberapa itu bisa. Oh iya. Meskipun Bapak Ibu dosennya udah kaya-kaya ya. Tapi kan dananya bisa digunakan yang lain. Diaminin nggak Bapak Ibu? Amin amin. Oke, ini ada pertanyaan baru Bunda dari Pak Anang Wahyu. Apakah yang mengadakan uji kompetensi bisa menentukan kompetisi apa yang akan dikompetensikan atau ditentukan dari lembaga uji kompetensi? Ini pertanyaannya. Kurang jelas, Bapak, mohon maaf. Ya, ini ada di chat. Chatnya pribadi kayaknya, yang di umum nggak ada. Oh ya, apakah yang mengadakan uji kompetensi bisa menentukan sendiri kompetensi apa yang akan diminta atau diujikan? Oke, baik. Jadi skema apa yang akan diujikan itu kami sesuaikan dengan kebutuhan sebetulnya. Kalau misalkan Bapak Ibu di bagian ekonomi, kemudian juga ekonomi syariah ya, kalau misalkan ini adalah dosen, biasanya kan juga bergerak di bidang konsultan gitu. Ketika kita berbicara tentang lembaga bisnis apapun gitu ya, entah itu BPR, entah bank, entah lembaga industri jasa, maka kita yang harus membuat mereka itu jadi membumikan apa yang mereka lakukan. Benar nggak? Efektivitasnya memang akan lebih bagus kalau misalkan melakukan analisis produktivitas itu gitu. Dan biasanya nanti akan kami beri program Excel-nya sehingga Bapak Ibu bisa latihan terlebih dahulu. Pada waktu nanti uji kompetensi ketika diberi soal, Bapak Ibu tinggal mengutak-atik aja dan kemudian sudah keluar hasilnya dan itu yang dikirimkan kepada kami sebagai bentuk hasil kinerja pada waktu uji kompetensi. Gitu Bapak Ibu. Itu saran kami. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu mau menentukan aku pengen ikut ini gitu ya, itu silahkan boleh saja gitu. Tetapi pada waktu nanti ada program hibah subsidi, biasanya akan ada beberapa pilihan. Jadi ada misalkan 2 skema yang boleh dipilih, mana yang akan diikutin gitu. Nah, biasanya 1 orang bisa 1 dan biayanya bisa di bawah 1 juta gitu. Semoga saja kalau Bapak Ibu udah MOU sekarang dan ada beberapa yang sudah mengikuti ya dari lembaga Bapak Ibu, tahun depan sudah bisa untuk mengikuti pendaftaran kandidat untuk penerima dana hibah untuk mahasiswanya atau dosennya. Begitu. Oke. Ada pertanyaan lagi, Pak Mansur? Silakan. Oh ya, ini ada nih Pak Kamto di chat. Apakah ada masa berlakunya dari item yang diujikan? Iya. Iya, ada masa berlaku semua ya, semua skema kompetensi itu 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun maka harus ikut uji kompetensi lagi. Karena kadang-kadang begitu uji kompetensi ternyata nggak dipakai.
Atau sebetulnya dipakai tapi tidak mengumpulkan portofolio gitu ya. Nah, itu akan kerepotan. Mulai dari sekarang, apapun yang Bapak Ibu lakukan yang berkaitan dengan profesi Bapak Ibu, harus ada buktinya. Entah itu surat tugas, entah itu SK, ya, pengangkatan. Kalau dulu itu kita boleh pakai foto, sekarang sudah nggak boleh ya. Jadi misalkan aja ada laporannya, itu bisa dijadikan portofolio. Begitu. Ada pertanyaan lagi, Pak Mansur? Ya, ini ada nih di chat. Bisa mendaftar sebagai asesor minimal harus sudah lulus berapa kompetensi? Itu yang pertama. 2, untuk mengusulkan dosen atau mahasiswa bisa mengikuti uji kompetensi bagaimana cara pendaftarannya. Harus menunggu kuota yang telah ditentukan dari lembaga ibu. Ada di chat, Bu, ya, untuk Iya. Iya. Jadi kalau untuk sebagai asesor itu memang minimal 2 gitu ya. Idealnya adalah minimal 3 skema itu untuk mengikuti. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan Bapak Ibu nanti sudah menjadi asesor dan kemudian memiliki sertifikat kompetensi BNSP, maka Bapak Ibu boleh menguji skema yang Bapak Ibu punya, sertifikasi kompetensi itu. Jadi asesor itu boleh menguji, tetapi menguji apa sih gitu. Nah, itu sesuai dengan sertifikat kompetensi yang dimiliki. Kalau misalkan analisis produktivitas, maka mengujinya adalah analisis produktivitas. Misalkan nanti berkaitan dengan marketing, maka Anda boleh menguji tentang bagaimana pemasaran kewirausahaan. Begitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, untuk mengusulkan dosen atau mahasiswa bisa mengikuti uji kompetensi, bagaimana cara pendaftarannya? Haruskah menunggu kuota yang telah ditentukan dari lembaga kami? Sebetulnya kalau misalkan bukan dana hibah, mau mendaftar kapanpun bisa gitu. Mau mendaftar untuk skema apapun juga bisa gitu. Ya, sehingga kalau misalkan mau mengikutinya baru menunggu tahun berikutnya mengikuti yang hibah, ya berarti harus menunggu dari tempat kami. Apakah kuotanya masih ada? Apakah memang Bapak Ibu terdaftar sebagai kandidat penerima di tempat kami? Begitu. Biasanya sih kalau sudah pernah ikut uji kompetensi di tempat kami, itu akan kami prioritaskan untuk ditawarin gitu. Ada subsidi nih, mau gabung enggak gitu. Nah, itu sudah rame-rame biasanya. Semakin tahun semakin banyak gitu ya yang membutuhkan gitu. Karena memang selisihnya banyak sekali gitu. Tetapi kalau misalkan teman-teman yang lain, itu ada juga yang udahlah itu nunggu kelamaan gitu. Toh itu setahun cuma sekali. Saya akan menabung sendiri gitu. Karena ini investasi sebagai profesi yang tidak akan bisa pensiun ya, dalam arti sampai kapanpun kita akan bisa menjadi asesor ataupun misalkan sertifikat kompetensi itu akan kita punya, ya kita bisa menerima proyek-proyek apapun gitu. Begitu, Pak Mansur. Iya. Oke, masih ada lagi nih. Jam sudah 10:11 ya. Oh, ini ada ini Pak Kamto. Rangkaian uji kompetensi apakah harus mendapatkan legalitas dari BNSP? Misalnya ingin mengadakan di suatu kampus. Gitu, Bunda. Iya. Jawabannya iya. Kami kalau misalkan akan melakukan uji kompetensi di tempat Bapak Ibu, maka kami membuat surat pengajuan, meskipun saya pemiliknya gitu ya, pemilik LSP juga, pemilik TUK juga, tapi kami tetap harus melakukan koordinasi. Jadi saya menulis surat kepada LSP, kemudian nanti diteruskan kepada BNSP. Nah, BNSP baru akan meng-ACC penjadwalannya kapan. Begitu. Bahkan poster pun, membuat poster pun juga harus mendapatkan ACC. Begitu. Semua terstruktur dan harus diketahui. Jadi lembaga kami itu sudah ada izinnya. Jadi tidak semua lembaga itu bisa mengadakan uji kompetensi BNSP, ya. Jadi misalkan kami juga punya lembaga consulting gitu ya. Tetapi lembaga consulting ini juga harus terdaftar di BNSP untuk mengadakan uji kompetensi.
begitu. Oke. Ini kami sedang membuat LSP baru untuk pendamping kewirausahaan. Gitu. Bukan sebagai entrepreneurnya saja, tetapi sebagai pendampingnya. Kalau Bapak Ibu mau gabung untuk nanam saham, monggo. Wah, tawaran menarik ini. Oke, silahkan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oh, ini ada nih dari Ibu Mursidah lagi. Kalau kita ingin uji kompetensi tanpa menunggu dana hibah, kira-kira minimal kuota yang harus kita siapkan minimal berapa, Bu? Iya, kalau kita daring, nggak ada minimal Bapak Ibu. 1 pun 2 itu tetap dilayanin. Oke, kalau daring bebas ya. Ya, kalau misalkan nanti mau adakan BIMTEK, mungkin BIMTEK-nya bisa dilakukan bersama-sama gitu ya. Nanti baru pada waktu uji kompetensinya siapa duluan nih yang akan ikut gitu. Jadi kalau untuk pelatihannya BIMTEK itu kan tidak terlalu mahal, apalagi daring ya. Kita tidak menggunakan hotel untuk akomodasinya. Kita juga tidak perlu mendatangkan pembicara dengan istilahnya biayanya. Paling kan kita bayar untuk kuota dan materinya. Sehingga biasanya akan terjangkau itu sekitar 1 juta kalau itu bukan dana hibah ya. Jadi kalau misalkan BIMTEK-nya ikut dulu nih gitu. Nanti pada waktu uji kompetensi bulan berikutnya baru daftar. Silahkan, enggak apa-apa. Satu persatu bisa, tapi diusahakan kalau BIMTEK rame-rame gitu. Karena biayanya akan jadi lebih murah. Oke. Begitu? Mana ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya begini Bunda, ini saya yang tanya ini. Jumlah mahasiswa kita kan rata-rata anggaplah satu kelas itu 30 ya. Nah, 30 itu 30. iya, berarti kita bisa langsung ajukan ya. Untuk BIMTEK dulu Bisa. sehari gitu ya, BIMTEK dulu sehari. Terus keesokan harinya langsung uji kompetensi gitu ya. Bisa, bisa. Bisa. Jadi kalau misalkan masing-masing 30 dikalikan berapa kampus misalkan ya. Kemudian nanti istilahnya jumlahnya cukup memenuhi syarat dari mendatangkan sponsor, maka akan biayanya jauh lebih murah gitu. Ini kan ditanyakan juga Pak Mansur oleh Pak Kamto ya, estimasi biaya uji kompetensi profesi untuk mahasiswa ekonomi syariah. Saya sampaikan bahwa biaya regulernya itu sekitar 5-9 juta, tergantung skema apa yang akan diambil. Nah, biasanya nanti untuk mahasiswa yang non hibah ya, itu bisa dengan mendapatkan sponsor itu harganya sampai 50%-nya. Dan itu pun masih kita berikan untuk beberapa dosen itu free begitu. Oke. Ini ada lagi nih. Mohon Pak Mansur bisa eksekusi untuk memfasilitasi asasi. Oke. Untuk MUU ya. Ini ada pertanyaan ke pribadi saya, misalnya mungkin. Untuk dari Pak Syafi'i, untuk mendapatkan informasi dari lembaga BNSP berkaitan dengan kegiatan-kegiatan, mungkin ada laman link atau webnya, Bu. Mungkin di Instagramnya, Meta Progress. Meta Progress atau HRD Klinik bisa. Iya. Ya, Pak Syafi'i. Jadi nanti bisa di Instagramnya ya, HRD Klinik atau di Meta Progress-nya nanti bisa dilihat nanti. Oke, ada lagi? Ini bulan Juli ya. Ini bulan Juli, kalau Bapak Ibu mau bergabung menjadi asesor, kan kuotanya kita batasin tuh bulan Desember. Bulan Desember itu maksimal kan hanya 25 orang. Ya, sekarang ini sudah 18 orang gitu. Jadi
kalau misalkan Bapak Ibu mau mendaftar, itu harus memberikan DP agar apa? Agar tempatnya tidak diisi oleh orang lain gitu. Karena kan kuotanya itu terbatas dan tidak tiap tahun kami membuka kesempatan untuk asesor nih. Jadi selama 3 tahun kami baru buka tahun ini karena baru diizinkan oleh BNSP tahun ini. Jadi tahun depan kami belum diizinkan untuk membuka asesor lagi gitu. Karena jumlahnya memang dibatasi, tidak boleh banyak-banyak gitu. Nah, sehingga kalau misalkan Bapak Ibu Desember mau ambil yang asesor bersama Pak Mansur, maka menjelang Desember ini sudah harus ada uji kompetensinya dulu gitu. Ya. Jadi misalkan nanti ada 2 dulu deh gitu yang diikutin. Silahkan. Iya. Pak Mansur sudah 5 gitu ya, nabungnya udah banyak. Udah dari beberapa tahun sebelumnya, dan memang beliau rajin ya. Saya lihat sendiri hujan-hujan, malam-malam ya, itu datang ya. Terus sampai kemudian di tempat kadang-kadang masih belum sampai, kita tunggu gitu ya. Yang datang dari Madura kita tunggu gitu. Terus begitu datang, wah senang semua. Jadi kayak keluarga gitu Bapak Ibu ya. Kita semua itu senang kalau sudah gabung. Ini ada Ibu Fitria, Pak Mansur. Iya, ini. Ini sinyal memang ada keluhan sinyal, Bu Fitria. Ya. Di tempat kami itu akan ada beberapa apa istilahnya, pelayanannya prima ya, dalam arti kita akan pada waktu uji kompetensi sebagai asesor itu akan kita siapkan asesor yang sudah jadi untuk menjadi pendamping Bapak Ibu. Kemudian nanti ada tim admin yang membantu Bapak Ibu. Mungkin bukan satu peserta satu asisten ya. Kalau Bapak Ibu mau bawa asisten sendiri silahkan. Ya, nanti nginepnya pun satu kamar itu share 2 orang gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu mau ngajak sekretaris pribadinya atau anaknya untuk membantu ngeprint tugas gitu ya, boleh gitu. Kami pun nanti menyediakan ada asesor yang standby pada waktu malam hari untuk diskusi tentang mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, jadi stresnya nggak akan terlalu besar gitu. Dibimbing juga gitu, sehingga tim penguji itu ketemu dengan Bapak Ibu sudah beda gitu, persiapannya udah lebih bagus gitu. Oke. Baik, berarti kita akan fokus kepada ini MOU, Bunda. Oke. Jadi, apa saja yang dibutuhkan, MOU-nya dengan langsung dengan Forsus atau langsung atau dengan ini teman-teman prodi. Ya, jadi asosiasi disebutkan nanti siapa saja yang tercakup di dalam asosiasi tersebut. Oh, Ya, gitu. kampus-kampus mana saja, lembaga mana saja, itu Ya. juga disebutkan di asosiasi tersebut. Oke. Sehingga nanti akan lebih memudahkan kami untuk melakukan koordinasi dengan pihak sponsor. Gitu. Siap, siap. Baik, teman-teman. Apa sudah cukup atau masih ada pertanyaan ini? Ini waktunya sudah 10.21 menit ya. Kalau sudah cukup, tidak ada yang mengganjal lagi, kita akhiri ya. Pak Syafi'i gimana? Masih ada ini yang mau ditanyakan? Ini di chat ada yang... Oke, baik. Pak Aris cukup ya. Oke, kalau saya kira sudah cukup ini Bunda. Saya kira sudah bisa diakhiri. Mungkin Bunda ada statement closing, silakan. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan. Memang ini adalah sesuatu hal yang baru ya buat kita. Banyak orang-orang yang mengatakan sudah S2, sudah S3, ngapain sih harus ikut itu gitu. Ya memang karena tolak ukurnya beda ya. Jadi kalau misalkan di kelembagaan itu kan yang di kampus itu yang diutamakan akademiknya. Kalau kompetensi ini kan pengetahuan, kemudian keterampilan dan karakter gitu. Sehingga kalau misalkan Bapak Ibu membekali diri dengan sertifikasi kompetensi, pasti tidak akan bisa kelibas dengan kompetisi apapun gitu ya.
Karena memang sudah eranya kompetisinya sudah berbeda sekarang di luar sana gitu. Dan jangan sampai anak didik kita itu begitu keluar baru kemudian mereka sadar dan belum nggak bisa kembali lagi ke kampusnya untuk melengkapi hal tersebut dan mereka harus cari sendiri ya. Tetapi mumpung mereka masih ada di tempat kita dan mumpung alumni-alumni itu masih kontak dengan kita juga, maka mari kita juga bantu mereka untuk menyempurnakan profesi mereka dengan sertifikasi kompetensi. Begitu, semoga kita semua bisa tetap membekali diri, menyempurnakan diri, agar kita bisa memberikan hidup kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi lebih baik dan sukses bersama-sama. Terima kasih Pak Mansur dan terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon dimaafkan jika ada salah kata, khilaf, dan saya doakan juga Bapak Ibu rezekinya berlimpah ya. Sehat selalu itu agar kita semua juga sama-sama bisa investasi diri dengan cara yang beda sekarang. Tapi ya semoga saja apa yang sudah kita investasikan akan kembali menjadi berkah yang luar biasa buat kita dan keluarga dan anak-anak didik. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih banyak juga Bunda Ratna Yuda yang waktunya ya di sela-sela kesibukannya karena sebentar lagi beliau jam 11 akan mengisi kuliah di Ciputra ya, Surabaya. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih banyak Bunda. Mudah-mudahan ini follow up-nya bisa segera kita selesaikan ya MOU-nya. Foto dulu Pak semuanya Pak. Oh iya. Ya, silakan diaktifkan dulu. Silakan layarnya diaktifkan dulu ini. Bu Fitri, ini sinyal kaitannya. Fotonya Pak Mansur nggak kelihatan loh. Iya, ini saya lagi di kamar sebagai background ini. Di luar lagi rame soalnya. Mohon maaf. Oke. Siapa yang motret? Hostnya Bu, hostnya. Ya, oke. Oh iya, ini Bu Mursida sudah muncul lagi juga ini. Bentar. Oke. Oke, sudah. Kita nanti kirim di WA. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Itulah urun rombok kita yang sederhana ini dengan Bunda. Sekarang beliau sudah live dan teman-teman boleh ini ngomong nih, mau ngomong apa saja. Waktunya kita bebas karena kita sewa ini ya. Silakan, silakan. Bisa Gimana? Pak, saya Pak. Oh. Gimana Pak Gamto? Iya, tadi saya tidak bisa masuk, tadi mau tanya tadi. Sekarang sudah bisa. Oke, ada yang kurang jelas enggak? Mungkin bisa saya bantu ini teman-teman. Dari penjelasan tadi, dari Bunda Ratna. Itu bulan apa Pak Mansur itu, Pak Mansur? Kalau yang agenda kita itu Desember, Pak. Desember. Oh, Desember. Jadi kita nabung 1 tahun loh. Diberi kesempatan nabung oleh beliau itu 1 tahun nabungnya. Ternyata ada bocoran tadi dari 25 target ya, masih 18 orang yang sudah bayar DP. Jadi teman-teman bisa ngejar kayaknya, diberi kesempatan ini. Bisa ngejar, yang penting segera uji kompetensi dulu, ya minimal 2-3 uji kompetensi dulu, baru Bapak Ibu bisa ikut jadi asesor gitu. Nanti bareng-bareng saya. Gimana Bu Niswah ini? Mau jadi Kalau nggak asesor? lulus, apa jaminan ada Pak? Lulus Pak? Oh nggak ada. Jadi nanti Kalau nggak lulus, gimana Pak? sebetulnya gini, yang paling menentukan itu bukan saat uji asesor, tapi saat uji kompetensi itu menentukan. Ya, kalau kita rajin di situ dan sudah paham, insya Allah nanti asesornya itu gampang. Yang susah itu kalau bukan dosen loh, itu susah itu. Karena mereka nggak biasa ketemu dan menjawab dan menganalisa atau ngoreksi orang ya. Kalau kita sebagai dosen sudah biasa kan ngoreksi mahasiswa kan, ngoreksi tugas dan semacamnya itu. Saya kira gampang lah. Cuma waktunya itu lama, 5 hari. Nggak boleh pulang di hotel. Oh. Oke. Per uji kompetensi Pak Mansur,
Per uji kompetensi berapa Pak biayanya? Uji kompetensi itu kan beragam, Bu Mursidah ya. Tadi kalau mahasiswa katanya, kalau reguler, itu bisa dikasih potongan 50% ya, masih mau dicarikan. Kan kalau biasa berapa? 5 juta ya. Memang rata-rata kalau saya Untuk ikut dosen itu yang Pak? untuk dosen itu sekitar 2,5 juta lah, sekitar segitu 2 hari. 2 hari. Apa masing-masing uji kompetensi itu beda harganya Pak? Maksudnya dari skema yang kita ambil antara 1, 2, dan 3 itu apa ada perbedaan harga? Ini sepertinya tergantung dari jumlah yang ini, yang ikut saat itu. Jadi kalau jumlahnya sekarang kan daring ya, daring. Kalau daring itu kayaknya standar sekitar gitu sudah 2,5. Tapi saya pernah dapat promo itu, dapat hibah ya, 3 juta langsung dapat 2 skema. Saya pernah gitu satu kali. Kalau ada promo Ada lagi tingkatan-tingkatan Pak Mansur ya. Enggak, rata-rata Misalnya memang kalau segitu. di kursusan Gimana Pak Kamto? ada tingkatannya Pak Mansur. Tidak Misalnya ada. kalau di kursusan itu ada pre-intermediate, ada advance itu ada enggak tingkatan gitu Oh, enggak ada. di uji kompetensi ini? Enggak ada. Cuma kalau mahasiswa itu memang dikasih potongan memang ya ada jatah. Terus katanya kalau banyak nanti mau dicarikan sponsor gitu. Seperti kemarin ya teman-teman saya seangkatan itu kan sudah mengujikan mahasiswanya di Kediri dan Tulungagung. Itu hanya kena 500 sampai 750 kemarin. Benar. berapa peserta itu Pak? Berapa mahasiswa itu Pak jumlahnya Pak? Waktu itu ada yang 50-an, 50 mahasiswa. Nah, kalau ada 50 minimal, itu free untuk satu orang dosen. Free untuk kompetensi itu ya, jadi dosennya boleh. Jadi nanti kaprodinya kalau sudah punya, bisa ajukan dosen yang lain. Oke, gimana? Ada lagi? Saya harap teman-teman puas ini ya. Ini Zoom-nya saya sewa ini. Puas banget sewa. Pak, sangat mencerahkan. Ya, Terima demi kasih teman-teman ya biar Pak Mansur. Soalnya kalau yang gratis hanya 40 menit sih, saya nggak puas. Akhirnya nanti ya. Pak Mansur, nanti kalau Pak Mansur sudah jadi asesor kasih ya Pak harga potongannya. Kalau harga itu dari penyelenggara Bu, dari LSP-nya kan. Oh, iya, gitu. bukan asesor. Asesor itu hanya apa ya? Kayak korektor Pelaksana aja ya, gitu. Pak, ya? Iya, bukan pelaksana. Korektor aja Bu, kayak korektor gitu. Kalau kita di kampus ya yang nguji. Jadi hanya yang nguji aja, ya. Siapa ini Pak Kamto ya? Misalnya asosiasi ini kita asosiasinya itu sebagai fasilitatornya untuk mahasiswa itu gimana Pak? Mungkin bisa Pak. Oh ya itu harapannya. Mungkin kita adakan di mana gitu nanti biar. Kalau pengen jadi fasilitator sendiri, Bapak Ibu harus uji kompetensi dulu, ikut dulu uji kompetensinya. Makanya ini kalau teman-teman sepakat, proses akan membuat MOU dengan beliau itu yang mencantumkan nama-nama perguruan tinggi Ibu di dalamnya, sehingga ketika mau diadakan di kampus Bapak Ibu, namanya sudah tercantum gitu. Tercantum di BNSP. Jadi nanti BNSP tinggal langsung ACC aja gitu. Gimana? Ada lagi? Oke, siap. Oke. Jadi mulai sekarang kita utamakan dosen-dosen dulu ini kayaknya. Kalau ke mahasiswa disarankan untuk segera nabung. Ya, jadi dalam 3 bulan ke depan ini nabung dulu. Siapa tahu nanti kalau pesertanya banyak kita bisa gabung-gabung kan. Nah, angkanya bisa ditekan sampai 750 misalnya. Jadi kan enak untuk mahasiswa nggak begitu berat kan. Kalau untuk dosen memang sekitar segitu Pak, sudah. Nanti kita kolaborasi. Sampai masih ikut itu. Pak Sbi ya. Pak Aris dari situ Pak Aris.
Oke, oke. Pak Mansur. Iya, Iya Pak, enak. Saya nunggu kolaborasi dari beberapa perguruan tinggi. Jadi nanti kita jadikan satu contoh saya nyetorkan 20 mahasiswa. Lah nanti dari jenengan berapa, dari kampus lain berapa, kan enak kalau bareng-bareng Pak. Iya, iya benar. Ya silakan nih Pak Aris kayaknya mau tanya ini. Pak Aris silakan. Ini di unmute dulu ya Nonya. Boleh dibuka semua ini sudah saya. Oke. Pak, usul Pak. Ya ya. Ini aja Pak, kita MOU, nanti kita buat pelatihannya bersama seluruh kampus yang ada dalam grup ini. Jadi apa? Biayanya lebih murah. Bisa jadi nanti nggak sampai 500.000 gitu loh mahasiswa kita. Iya, memang kita pengennya sama. Tapi kalau dosen nggak sampai segitu ya. Dosen itu kemarin ya paling 2 juta. Dapat sponsor itu pernah saya 1,5 juta ya. Pernah 1 kali paling murah itu. Kalau untuk dosen memang segitu. Gitu Pak Aris. Jadi kita juga dari sekarang bisa nabung ini Pak Aris. Oke lah ya. Berarti kan ini Pak, kita kan butuh informasi detailnya kompetensi apa aja yang kira-kira sesuai lah dengan dosen kita gitu loh Pak. Oh, Kita iya. kan belum tahu, maksudnya kan skillnya kan banyak soalnya. Ini tadi dicontohkan ada 3 ini, ada 3 yang biasa dan layak untuk kita. Pertama itu kewirausahaan, ya Pak Aris ya. Yang kedua analisis produktivitas, ya. Yang ketiga itu mapping SDM. Ini cuma berkaitan kita dengan posisi kita sebagai kaprodi ya. Ini berkaitan dengan kita semua ini. Kalau rekrutmen itu ada juga skema keempat rekrutmen itu kayaknya kalau manajer sih. Kalau di perusahaan kayaknya lebih pasnya di situ. Kalau 3 ini pas untuk kita sebagai kaprodi dan dosen. Pertama kewirausahaan, kedua analisis produktivitas, ketiga mapping SDM gitu. Itu anunya skema-skemanya. Mungkin aja Pak, nanti dari skema itu ditawarkan kepada teman-teman karena kan tidak semuanya itu terkadang ada kecocokan. Jadi kalau memang mana yang lebih banyak disepakati dari skema tadi, akan dalam waktu dekat. Kalau menurut saya sih kewirausahaan itu untuk yang pertama itu kebanyakan dari kampus yang ada itu pasti ada mata kuliah umum atau KDU, apalagi kalau ekonomi syariah kayaknya menjadi salah satu profil lulusan kemungkinan ya tadi sudah kena ke semua kampus. Iya benar. Itu mungkin usulan saya. Iya benar Pak Sepi. Jadi kalau untuk mahasiswa nanti minimal kewirausahaan insya Allah cukup itu ya kewirausahaan. Pak Kamto duitnya siapno kuwi. Iya tinggal dari sekarang sarankan nabung 500 sampai 700. Itu Saya mohon izin dulu Pak tunjangan- Mansur, ada Ya. sesuatu. Ya monggo Pak Kamto, makasih banyak waktunya. Gimana sudah cukup teman-teman? Oke nih. Cukup Pak. Oke gitu ya, saya akhiri ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dari tadi banyak manfaat barokahnya seiring dengan ridha Allah ya. Oke sekian, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadah semuanya. Oke.